Saya akan kembali bocorkan apa yang tim mafia lakukan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Sederhananya, mereka mendoktrin pikiran-pikiran para pengikutnya. Mereka mengklasifikasikan masyarakat di Indonesia menjadi kelompok-kelompok. Mereka menerapkan strategi yang berbeda-beda untuk setiap klasifikasi kelompok yang telah mereka persiapkan. Kelompok yang saya maksud tentu kelompok-kelompok sosial yang saat ini real dan nyata hidup di Indonesia, yang secara sederhana pengklasifikasian itu tergambar dalam situasi, yaitu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Pertama, kelompok nasionalis idealis yang mendukung kinerja pemerintah dan mensupport selalu pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya. Bagi mereka, kelompok ini tentu bukanlah kelompok yang main-main untuk dihadapi, karena di mata mereka, mereka telah menyadari bahwa kelompok idealis nasionalis ini saat ini berkuasa dan memegang kekuasaan. Mereka akan menyerang kelompok yang berkuasa ini dengan berbagai cara dan berbagai strategi yang terdapat dalam ilmu intelijen. Kita melangkah langsung ke poin sasaran yang mereka lakukan. Silahkan buktikan apakah kata-kata saya ini benar atau salah. Tetapi inilah kebenarannya. Mereka melarang keras para anggotanya untuk menyebutkan gelar-gelar kebesaran dari orang-orang yang nasionalis dan idealis. Contoh, Bapak Insinyur Joko Widodo. Mereka sangat mengharamkan untuk menyebut gelar kebesaran kepada orang-orang yang menjadi target dan menjadi musuh mereka. Hal kecil yang jarang disadari oleh masyarakat, tetapi sangat-sangat mematikan. Silahkan kita cek langsung faktanya di lapangan. Pertanyaan saya, pernahkah kelompok-kelompok radikal ini menyebut presiden kita dengan sebutan kebangsaan, dengan sebutan kebesaran? Seperti contoh gelar, yaitu Insinyur. Pernahkah mereka menyebutkan Bapak Jokowi dengan sebutan Insinyur Jokowi? Yang kedua, mereka akan selalu mencari dengan sangat teliti setiap kesalahan sekecil apapun. Bahkan jika kaum nasionalis idealis tidak melakukan kesalahan, mereka akan membuat kesalahan itu untuk diangkat dan disebarluaskan seluas-luasnya. Mereka akan up sampai dengan melebar dan meluas seluas-luas yang mereka bisa lakukan. Yang ketiga, ketika kaum nasionalis idealis melakukan perbuatan yang baik, yang melahirkan kesejahteraan, yang melahirkan kemuliaan, maka mereka, kelompok yang memusuhi kaum ini, mereka akan menghilangkan dan bahkan melupakan jasa-jasa tersebut. Sangat-sangat haram hukumnya bagi kaum mereka untuk mengangkat setiap kebaikan yang dilakukan oleh kaum idealis nasionalisme. Sejak baru bergabung, mereka sudah diajarkan pakem yang seperti itu. Yang kedua, kepada kaum yang menjadi partner mereka di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khusus untuk kaum radikal ini, mereka akan menyebutkan dengan sangat jelas gelar-gelar kebesaran yang dimiliki oleh kaum radikal ini. Dengan mengangkat gelar kebesaran dari kaum mereka, di sana mereka menciptakan sebuah domain yang sulit dipahami masyarakat, bahkan sama sekali tidak bisa dipahami. Yang kedua, ketika kaum radikal ini melakukan kesalahan, maka mereka akan kompak secara bersama-sama untuk menghapus secepat-cepatnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum mereka. Mereka akan mengubur sedalam-dalamnya secepat kilat setiap kesalahan yang dilakukan oleh kaum mereka. Dan dualitas dari itu, mereka akan mengangkat setinggi-tingginya setiap kebaikan, meskipun sekecil apapun kebaikan yang mereka lakukan itu, supaya kebaikan yang dilakukan oleh kaum radikal ini menyebar luas seluas-luasnya, seolah-olah mereka dewa di mata kita. Maka tidak jarang dan menjadi sebuah fenomena orang-orang yang kurang asupan pendidikan mencium telapak kaki seseorang yang tidak pantas dibesarkan, bahkan seperti mendewa-dewakan orang tersebut. Yang bagi pemikiran kaum malang yang sebenarnya menjadi korban intelijen ini, merasakan surga ada di telapak kaki mereka. Sampai di sini, mudah-mudahan penjelasan yang saya jelaskan ini bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh masyarakat kita yang sangat kita cintai. Karena pada dasarnya, saya sudah berusaha dengan bahasa yang sesederhana mungkin agar masyarakat bisa mengerti tentang apa yang sedang saya sampaikan. Pantang bagi kita untuk cemas dan mengkhawatirkan sepak terjang mereka, karena mereka semua akan bisa kita kalahkan dengan persatuan dan kesatuan, yang artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari untuk tetap semangat, pelan-pelan kita lakukan perlawanan terhadap musuh negara yang sebenarnya. Terangnya masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah satu-satunya tujuan para pejuang agar kita bisa selalu menjaga amanah besar yang telah dipercayakan kepada kita oleh Sang Ibu Pertiwi, yaitu menjaga keutuhan NKRI dengan rasa saling memiliki, saling menyayangi, dan saling mencintai.